Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah Software Proses dengan tema Lab Management System atau LMS yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Laboratorium Berbasis Web untuk Universitas IPIJA yang disusun oleh kelompok 3. Yang pertama ada Jose Amalia Ambarwati sebagai Project Manager, yang kedua ada Fajar Dwi Satrio sebagai Business Analyst, yang ketiga ada Junaidi sebagai Dev, yang keempat ada Rio Putra sebagai QA. Selanjutnya di sini ada agenda presentasi. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, dan manfaat. Yang kedua spesifikasi kebutuhan dan aturan bisnis yang berisi manajemen pengguna, hak akses, seluruh alur bisnis, dan use case. Yang ketiga ada arsitektur basis data dan keamanan yang berisi skema tabel, IRD, relasi LRS, indexing, kebijakan keamanan. Yang keempat ada implementasi antarmuka yang akan dijelaskan oleh Dev saya yaitu Junaidi. Yang kelima ada kesimpulan dan saran yang berisi capaian proyek dan rekomendasi pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakangnya yaitu Sistem Manajemen Laboratorium (LMS) merujuk pada kerangka kerja terstruktur yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dokumentasi, praktik, manajemen sumber daya, dan mekanisme pengendalian mutu yang dirancang untuk memastikan berfungsinya laboratorium akademik secara efektif. Saat ini, pengelolaan laboratorium di Universitas IPIJA masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku catatan atau program spreadsheet. Cara itu menghasilkan beberapa masalah, misalnya risiko salah mencatat yang tinggi, hilangnya data, kesulitan dalam mengawasi stok alat, serta proses mencari riwayat peminjaman yang terlalu lambat. Selain itu, proses pemeriksaan penggunaan alat laboratorium menjadi kurang efektif karena data tersebar dan tidak dicatat secara terpusat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibuat sistem manajemen laboratorium LMS berbasis web yang bisa mengelola data peminjaman alat laboratorium dan inventaris barang secara terpadu. Sistem ini memiliki fitur untuk mengautentikasi pengguna, mengelola data alat dan barang, memproses pengajuan dan persetujuan peminjaman, mencatat pengembalian alat, menampilkan laporan, mencatat riwayat aktivitas, serta memberikan notifikasi otomatis berkat integrasi dengan N8N. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penggunaan administrasi laboratorium bisa lebih cepat, hemat waktu, jelas, dan mudah dilihat oleh semua pihak yang terlibat. Urgensinya sistem ini, manajemen laboratorium, adalah untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan laboratorium yang masih dilakukan secara manual, seperti kesalahan dalam mencatat data, kesulitan dalam memantau keadaan alat, proses peminjaman yang memakan waktu, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan alat. Dengan menggunakan sistem web yang terpadu, semua tahapan pengelolaan laboratorium menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan tercatat dengan rapi. Berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang lab manajemen sistem LMS yang mampu mengintegrasikan proses pengelolaan alat, inventaris barang, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan dalam satu sistem. Yang kedua, apakah penerapan fitur audit trail dan notifikasi otomatis dapat membantu meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam pengelolaan laboratorium? Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, sistem tersebut dibuat dengan menggunakan teknologi web dan diterapkan di lingkungan laboratorium Universitas IPIJA. Yang kedua, sistem digunakan oleh 3 jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin laboratorium. Yang ketiga, sistem hanya menangani pengelolaan data, peralatan laboratorium, daftar inventaris barang, pengajuan peminjaman peralatan, pengembalian peralatan, pembuatan laporan, dan catatan audit. Yang keempat, peminjaman dilakukan secara online melalui sistem dan harus disetujui oleh admin laboratorium. Yang kelima, sistem memberikan pemberitahuan via email, WhatsApp, secara otomatis melalui integrasi N8N pada beberapa proses tertentu, seperti pengajuan, persetujuan, penolakan, pengembalian. Yang keenam, ada sistem ini tidak menyediakan pengelolaan pembayaran denda karena keterlambatan atau transaksi keuangan lainnya. Yang ketujuh, sistem ini tidak terhubung dengan sistem akademik Universitas IPIJA dan sistem kepegawaian laboratorium. Yang kedelapan, ada
Spesifikasi perangkat yang digunakan Intel Core i3, 12TH, Gen, Lenovo, Windows 11, RAM 12, Intel R, UHD, grafik, SSD 512 GB. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuannya merancang dan mengembangkan LMS yang mengintegrasikan pengelolaan alat, inventaris, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan. Yang kedua, ada mengetahui manfaat penerapan audit trail dan notifikasi otomatis terhadap transparansi dan kualitas pengelolaan laboratorium. Manfaatnya yaitu dengan dirancangnya Lab Management System (LMS) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Universitas IPIJA mahasiswa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut. Universitas itu digitalisasi administrasi, layanan lebih terpadu, pengawasan aset lebih mudah. Yang kedua ada mahasiswa atau dosen. Peminjaman online, info ketersediaan real time, status dan riwayat mudah dipantau. Yang selanjutnya pengembangan selanjutnya yaitu acuan riset sejenis dan dasar fitur lanjutan integrasi akademik, denda, mobile app. Sini saya akan menjelaskan bab 2 spesifikasi kebutuhan dan aturan bisnis yang mencakup manajemen pengguna, hak akses, seluruh alur bisnis, dan use case diagram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen pengguna dan hak akses. Terdapat 3 jenis pengguna dengan kebutuhan berbeda-beda, dibedakan lewat kolom role di table user, sehingga sistem tahu persis siapa yang mengakses dan halaman apa yang boleh dilihat. Yang pertama, ada role mahasiswa atau dosen yang dapat mengakses registrasi dan login, lalu lihat katalog alat, lalu ajukan peminjaman, yang terakhir pantau status dan riwayat. Selanjutnya ada akses admin laboratorium. Yang pertama, kelola data alat dan inventaris. Yang kedua, setujui atau tolak peminjaman. Yang ketiga, catat pengembalian alat. Yang terakhir ada lihat laporan dan audit trail. Di sini ada flowchart registrasi akun. Yang pertama ada isi nama, NIM atau NUPTK, email, password, dan konfirmasi password, prodi, nomor telepon, metode verifikasi mau via WhatsApp atau email. Selanjutnya ada validasi NIM atau NUPTK dan email unik, format email valid, password minimal 8 karakter. Selanjutnya ada error tampil spesifik per kolom jika form tidak direset total. Selanjutnya ada password di hash decrypt, force, cost vector 10 sebelum disimpan. Selanjutnya, role admin tidak bisa dibuat lewat form publik, mencegah privilege escalation. Selanjutnya ada akun baru tercatat di audit trail plus notifikasi verifikasi otomatis. Selanjutnya di sini ada flowchart autentikasi dan login. Yang pertama ada satu halaman login untuk semua role diarahkan ke dashboard berbeda sesuai role. Selanjutnya ada masukkan email, NIM, NUPTK, dan password dicocokkan via backup compare. Selanjutnya pesan error dibuat generik tidak spesifik untuk mencegah user enumeration. Selanjutnya status akun is active turut diperiksa sebelum login diizinkan. Selanjutnya ada token JWT atau session dibuat berisi role dicatat di audit trail. Selanjutnya di sini ada flowchart hak akses berdasarkan peran atau RBAC. Yang pertama ada semua root admin dijaga middleware yang memverifikasi role lewat token JWT. Selanjutnya ada akses tanpa izin ditolak dengan respon 403 forbidden. Selanjutnya berlaku konsisten di semua modul, alat peminjaman, inventaris, laporan, dan audit trail. Selanjutnya yang terakhir, verifikasi dilakukan di server, bukan sekadar menyembunyikan tombol ditampilkan dan mencegah akses langsung ke endpoint. Selanjutnya di sini ada flowchart pengelolaan status akun. Yang pertama ada admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun mahasiswa atau dosen. Yang kedua ada akun nonaktif, token langsung tidak berlaku dan tidak bisa login lagi. Yang ketiga ada riwayat peminjaman tetap tersimpan meski akun dinonaktifkan atau untuk keperluan audit. Yang keempat ada admin tidak bisa mengubah role atau menonaktifkan akun admin lain. Selanjutnya setiap perubahan status tercatat di audit role. Selanjutnya di sini ada flowchart katalog dan ketersediaan alat. Yang pertama hanya bisa diakses setelah login. Yang kedua hanya alat dengan stok tersedia lebih dari 0 dan belum dihapus yang tampil. Selanjutnya bisa dicari per nama dan per kode dan filter per kategori. Selanjutnya pagination maksimal 20 item per halaman. Yang terakhir alat berstatus rusak atau dalam perbaikan otomatis tidak muncul di katalog. Selanjutnya ada flowchart pengajuan peminjaman alat. Yang pertama ada tahap pilih alat, masukkan ke keranjang, lalu validasi jumlah kurang dari stok tersedia. Selanjutnya isi tanggal rencana pinjam atau kembali dan keperluan.
Selanjutnya ada validasi server, tidak ada pengajuan aktif lain atau disetujui atau dipinjam, dan stok cukup. Selanjutnya disimpan dalam satu transaksi, status menunggu plus reservasi stok. Yang selanjutnya rest condition ditangani dengan rollback otomatis jika stok habis saat submit. Yang terakhir ada tercatat di audit trail plus email konfirmasi otomatis. Selanjutnya ada flowchart pemantauan status peminjaman. Yang pertama, status menunggu persetujuan, lalu disetujui atau ditolak. Selanjutnya dipinjam dan selanjutnya dikembalikan. Yang kedua, ada alasan penolakan dari admin ditampilkan jika status ditolak. Yang ketiga, ada kondisi tiap alat ditampilkan jika status dikembalikan. Yang keempat, pengguna hanya bisa melihat pengajuan miliknya sendiri atau 403 jika coba akses milik orang lain. Yang terakhir, ada riwayat lama dapat ditelusuri dengan pencarian dan filter status atau tanggal. Selanjutnya ada flowchart persetujuan peminjaman oleh admin. Yang pertama, pengajuan menunggu muncul di halaman manajemen peminjaman admin. Yang kedua, admin cek ulang stok sebelum menyetujui atau bisa berubah sejak diajukan. Yang ketiga, ada status berubah menjadi disetujui. Yang keempat, tercatat di audit trail plus notifikasi ke mahasiswa atau dosen. Selanjutnya ada flowchart penolakan peminjaman oleh admin. Yang pertama, admin wajib mengisi alasan penolakan dan tidak bisa langsung tolak tanpa catatan. Yang kedua, seluruh stok yang direservasi dikembalikan sekaligus atau bukan sebagian. Yang ketiga, status berubah menjadi ditolak. Yang keempat, tercatat di audit trail plus notifikasi ke mahasiswa atau dosen. Selanjutnya ada flowchart pengembalian alat. Yang pertama, untuk pengajuan berstatus dipinjam, admin mencatat pengembalian. Yang kedua, kondisi tiap alat wajib diisi, baik atau rusak ringan atau rusak berat. Yang ketiga, ada kondisi baik, stok tersedia dikembalikan seperti semula. Yang terakhir, dilakukan dalam satu transaksi agar data stok dan status tetap konsisten. Selanjutnya ada flowchart pembaruan kondisi alat. Yang pertama, kondisi rusak ringan atau berat, lalu stok total ikut dikurangi sesuai jumlah rusak. Yang kedua, rusak ringan berpotensi diperbaiki, rusak berat tidak kembali ke sirkulasi. Yang ketiga, stok dikurangi langsung saat pencatatan dan tidak menunggu proses perbaikan. Yang terakhir ada tercatat di audit trail plus email notifikasi ke mahasiswa atau dosen. Selanjutnya ada flowchart manajemen data alat dan inventaris. Yang pertama, admin dapat menambah, mengubah, mengupdate status alat sesuai kewenangan admin. Yang kedua, kode alat dicek unik, stok tersedia kurang dari stok total. Yang ketiga, perubahan status langsung terlihat di katalog mahasiswa tanpa delay. Yang keempat, barang inventaris dikelola kerut terpisah plus pencatatan mutasi stok masuk keluar. Yang terakhir, barang tidak terpakai dihapus via soft delete, data tetap ada. Selanjutnya, flowchart pelaporan. Yang pertama ada 6 jenis laporan. Yang pertama yaitu rekap peminjaman, yang kedua ranking alat, yang ketiga status inventaris, yang keempat log mutasi stok, yang kelima alat dipinjam, yang keenam rekap per mahasiswa. Selanjutnya yang kedua bisa difilter berdasarkan tanggal status atau nama peminjam. Yang ketiga hasil dapat diekspor ke CSV. Yang terakhir menu ini hanya bisa diakses di admin. Selanjutnya terdapat flowchart audit trail. Yang pertama mencatat otomatis, create, update, delete, approve, reject, return, dan login. Yang kedua tiap log, waktu pelaku dan peran, modul, aksi, data sebelum dan sesudah, dan IP address. Yang ketiga bersifat append only atau tidak ada fitur edit atau hapus bahkan untuk admin. Yang terakhir menjaga keaslian data sebagai bukti pertanggungjawaban sistem. Ini adalah contoh use case diagram antar relasi antar role. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu arsitektur basis data dan keamanan. Skema basis data, MySQL, dan Laravel migration. Menggunakan pendekatan relational database dengan MySQL, seluruh struktur dibangun via Laravel migration sehingga perubahan skema dapat dilacak. Menggunakan Git dan direproduksi konsisten di tiap lingkungan. Yang pertama ada users, akun pengguna, admin, mahasiswa, atau dosen. Soft delete via deleted add. Yang kedua ada borrowings, header, transaksi peminjaman, satu pengajuan sama dengan satu record. Selanjutnya ada items, master inventaris barang, tidak dipinjamkan, hanya dikelola stoknya. Kemudian ada audit logs, yaitu log aktivitas append only tanpa version key constraint. Kemudian ada tools, master alat lab, stok total dan stok tersedia terpisah untuk reservasi. Kemudian ada borrowing items, detail alat, pengajuan, mode card, cascade delete. Kemudian ada item mutations, log mutasi stok, snapshot, stok sebelum dan sesudah. Kemudian ada sessions, manajemen sesi login. Kemudian ada entity relation diagram, ERD. Satu user menghasilkan banyak audit log.
Di tabel user terdapat field ID sebagai primary key, nama lengkap, remember token, foto profil, notifikasi via, approve add, program studi, update add, email, is active, role, no HP, password, NIM, NUPTK. Di tabel audit log terdapat ID sebagai primary key, dilakukan oleh sebagai version key, timestamp, nama pelaku, IP address, data sesudah, data sebelum, ID records, aksi, modul, dan role pelaku. Kemudian banyak item mutation hanya dimiliki satu admin. Di tabel item mutation terdapat field ID sebagai primary key, dilakukan oleh sebagai version key, timestamp, keterangan, stok sesudah, tipe mutasi, jumlah, dan stok sebelum. Kemudian banyak item mutation hanya dimiliki satu items. Di sini items terdapat field ID sebagai primary key, kode barang, nama barang, kategori, deskripsi, stok, satuan, kondisi, lokasi, create add, tanggal pengadaan, foto barang, dan deleted add. Kemudian satu user admin dapat memproses banyak borrowings. Di tabel borrowings terdapat field ID sebagai primary key, mahasiswa ID sebagai version key, overdue notif add, keperluan, status, diproses oleh sebagai version key, tanggal rencana kembali, tanggal dipinjam, tanggal diproses, create add, update add, catatan admin, tanggal pengembalian aktual, tanggal pengajuan, dan tanggal rencana pinjam. Kemudian satu mahasiswa memiliki banyak borrowings. Kemudian banyak borrowings bisa terlibat dalam satu tools. Di dalam tabel tools terdapat field ID sebagai primary key, kode alat, nama alat, kategori, deskripsi, stok total, stok tersedia, status, lokasi, foto alat, create add, update add, dan deleted add. Kemudian di sini ada relasi antar table users ke borrowings. Satu mahasiswa atau dosen dapat memiliki banyak riwayat peminjaman, one to many. Satu admin dapat memproses banyak pengajuan via kolom diproses oleh. Kemudian borrowings ke borrowing items. Satu pengajuan dapat membuat banyak alat sekaligus, model card, one to many, cascade, delete. Kemudian tools ke borrowing items. Satu alat dapat muncul di banyak pengajuan berbeda, one to many. Kemudian items ke item mutation. Satu barang inventaris memiliki banyak histori perubahan stok, one to many. Kemudian users ke audit logs. Satu pengguna dapat menghasilkan banyak entry log audit. Audit log sengaja tanpa version key constraint agar log tetap ada meski data asli dihapus. Kemudian di sini terdapat logical record structure, yaitu LRS. Kemudian di sini ada strategi indexing dan mekanisme of delete. Strategi indexing. Users role is active, email untuk filter role dan login, tools, status, kategori, stok tersedia, dan filter katalog. Borrowings, status, mahasiswa ID, tanggal rencana kembali, laporan, dan overdue check. Audit logs, timestamp dilakukan oleh modul, aksi, filter, audit trail. Mekanisme of delete diterapkan pada tabel users, tools, dan items via kolom deleted add. Kemudian integritas referensial terjaga. Data historis tetap merujuk ke data yang sudah dihapus. Data dapat dipulihkan kembali bila diperlukan. Mendukung kepatuhan audit, seluruh data tetap tersimpan untuk pelaporan historis. Kemudian di sini ada kebijakan keamanan dan integritas database. Yang pertama ada enkripsi password, brief cost vektor 10 via hash MAC, verifikasi hash check. Kemudian ada anti SQL injection, PDO MySQL plus Eloquent ORM, prepare statements, dan parameter binding. Kemudian ada integritas referensial, version key constraints, restrict, cascade, set null, plus of delete. Kemudian ada audit trail, append only, audit trail service, tidak bisa diedit atau dihapus. Kemudian ada otorisasi, RBAC, middleware, is admin, is mahasiswa, is peminjam, check active account. Kemudian ada anti XSS, let auto escape pada seluruh output. Kemudian ada rest condition, log for update dibungkus database transaction. Kemudian ada notifikasi aman, N8N plus Gmail out plus WhatsApp
API key via ENV. Oke, sekarang saya mau mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu Lab Management System. Pada sistem ini, kita memiliki role utama yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Untuk halaman pertama, ada login. Di halaman login ini, kita diwajibkan untuk memasukkan email, NIM, atau NUPTK, dan password. Jika salah satunya saja salah, maka akan ada pemberitahuan bahwa email atau password itu salah. Lalu, sistem ini juga bisa mendeteksi role otomatis. Jadi begitu login sebagai admin, maka akan masuk ke tampilan dashboard admin. Dan jika kita login sebagai mahasiswa atau dosen, maka akan masuk ke dashboard peminjaman. Nah, jika belum mempunyai akun, kita harus daftar dulu di sini. Di halaman register ini, kita harus memasukkan nama, NIM, lalu email, nomor HP, lalu kita memasukkan, lalu kita pilih program studinya, lalu kita pilih notifikasi verifikasinya via apa. Misalnya kita di sini milih email saja, lalu kita memasukkan password. Untuk password ini kita harus masukkannya 2 kali agar terkonfirmasi, lalu daftar. Jika sudah daftar, akun tersebut masih belum bisa dipakai karena di sistem ini mempunyai approval. Jadi setiap akun yang regis harus di approve dulu oleh adminnya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas halaman login dan halaman register, saya akan lanjut ke halaman peminjaman, yaitu untuk mahasiswa dan dosen. Karena saya sudah punya akun mahasiswanya, saya akan langsung login saja. Setelah kita login, maka akan muncul halaman dashboard yang berisikan card, shortcut katalog alat, dan keranjang saya, lalu ada tabel riwayat peminjaman terbaru. Nah, di sini kita langsung ke katalog alat saja. Nah, di katalog alat ini kita bisa lihat daftar alat apa saja yang bisa kita pinjam. Lalu ada pagination ini untuk memisah data-data agar tidak menumpuk menjadi satu halaman saja. Di sini misalnya kita ingin pinjam ini voucher, tambah ke keranjang, maka akan masuk ke keranjang, kita ke keranjang. Nah, data alat lab yang kita masukkan ke keranjang maka akan masuk ke sini. Lalu jika semua alat yang ingin kita pinjam sudah ada, kita tinggal ngisi form pengajuannya. Sini kita masukkan tanggal rencana pinjam, tanggal rencana kembali, lalu keperluan alasan peminjamannya. Di sini kita misalnya buat praktek kebidanan, kita ajukan peminjamannya. Nah, maka setelah kita ajukan peminjamannya akan masuk ke halaman peminjaman, yaitu riwayat peminjaman. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat-riwayat peminjaman yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, lalu di sini ada statusnya menunggu. Untuk status ini setelah kita mengajukan itu harus disetujui atau ditolak terlebih dahulu oleh admin laboratoriumnya. Jadi sampai adminnya menyetujui atau menolak, maka ini statusnya akan menunggu. Nah, untuk setiap pengajuan peminjaman kita akan mendapatkan notifikasi via email atau WhatsApp yang kita setting di regis tadi. Contohnya di sini kita lihat apakah masuk. Masuk. Nah, ini tampilan notifikasi pengajuannya. Menunggu persetujuan admin. Lalu ada fitur profil saya. Di profil saya ini untuk ngedit nama, NIM, email, nomor HP, dan program studi. Lalu kita ingin mengubah notifikasinya, tadinya email jadi ke WhatsApp. Itu bisa dari profil saya ini. Lalu ganti password. Misalnya merasa passwordnya sudah tidak aman, bisa ganti password di profil saya. Lalu ada fitur dark mode dan light mode. Mungkin segitu saja untuk fitur halaman peminjamannya, mahasiswa atau dosen. Lalu kita lanjut saja nanti ke halaman admin. Oke, setelah kita membahas halaman peminjaman yaitu mahasiswa atau dosen, lanjut kita akan masuk ke halaman dashboard admin. Maka dari itu, di sini saya akan login sebagai admin. Setelah kita login, kita langsung diarahin ke halaman dashboard. Di sini ada ringkasan data total alat, total barang, peminjaman yang perlu disetujui, lalu peminjaman yang melewati batas, peminjaman yang sedang aktif,
total semua transaksi peminjaman, lalu stok rendah alat dan barang yang kurang dari 5. Lalu ada riwayat peminjaman terbaru. Di sini hanya menampung 5 riwayat terbaru. Lalu kita langsung ke alat lab. Di tampilan alat lab ini adalah alat-alat yang sudah dimasukkan oleh admin. Nah, di sini terdapat fitur tambah, detail, edit, dan hapus. Untuk pertama kita coba fitur tambah terlebih dahulu. Nah, di fitur tambah alat ini, kita diwajibkan untuk mengisi kode alat, nama alat, kategori, stok total, lokasi, deskripsi, dan foto alat. Tapi untuk deskripsi dan foto alat ini opsional, boleh dikosongkan jika tidak ingin dimasukkan. Lalu untuk kode alat ini tidak bisa sama dengan kode alat yang sudah ada. Jika kita input dengan kode alat yang sudah ada, maka hasilnya akan kode sudah digunakan. Maka dari itu kita di sini harus menggunakan kode alatnya yang baru. Misalnya di sini KS001. Untuk nama alatnya kabel LAN. Untuk kategorinya ini jaringan. Nah, untuk stoknya juga ini tidak boleh kurang dari 1. Jika kurang dari 1 akan ada pemberitahuan bahwa stok total minimal 1. Di sini saya akan memasukkan 6. Untuk lokasinya di workshop part 2, deskripsi boleh dikosongkan, dan untuk foto juga untuk saat ini masih boleh dikosongkan juga. Lalu kita simpan. Alat berhasil ditambahkan. Mari kita cari alat tersebut dengan fitur search di sini. Di sini kita cari kabel LAN. Nah, LAN ada. Nah, kita coba lihat detailnya. Nah, di detail ini kita bisa melihat detail dari alat tersebut dan kita bisa melihat riwayat peminjamannya. Jadi setiap alat yang dipinjam itu akan memiliki riwayat tersendiri, tidak menyatu dengan alat yang lain. Lalu kita ke fitur edit. Di fitur edit ini kita bisa mengedit semua field yang ada, tetapi fitur edit ini biasanya digunakan untuk mengubah status yang tadinya tersedia. Misalnya barang yang ada di labnya sedang rusak atau sedang dalam perbaikan atau tidak tersedia, tuh bisa disetting di sini. Lalu di sini saya coba rusak berat. Terus juga di sini saya coba tambahkan foto. Fotonya ini aja dulu sebagai contoh. Alat berhasil diperbarui. Kita lihat hasil perbaruannya seperti apa. Nah, saat tadi saya sudah menambahkan foto, maka fotonya akan tertampil. Lalu statusnya juga tadinya tersedia menjadi rusak berat karena saya edit. Nah, jika rusak berat ini, alat ini tidak akan muncul di halaman katalog alat mahasiswa atau dosen. Jadi yang hanya muncul di katalog alat itu hanya yang statusnya tersedia atau tidak tersedia, tetapi itu stok tersedianya habis karena hasil dipinjam, bukan karena diedit atau dikembalikan barangnya rusak. Lalu ada fitur hapus. Nah, fitur hapus ini kita menggunakan soft delete. Jadi data alat itu tidak benar-benar terhapus, masih ada datanya, tapi hanya tidak muncul di katalog alat. Jadi saya hapus. Alat berhasil dihapus. Lalu ada fitur export CSV. Mari kita coba export. Sudah selesai download, kita open file. Ini akan terlihat data-data alat yang sudah ada di sistemnya. Karena ini formatnya dalam CSV, maka tampilannya hanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke inventaris. Di inventaris ini kurang lebih hampir sama dengan yang di alat lab, cuma dia di sini tuh ada fitur mutasi stok. Untuk mutasi stoknya ini, itu untuk barang keluar masuknya barang atau penyesuaian stok. Jadi sini saya coba keluar. Misalnya di sini kita keluar 20. Lalu alasan mutasinya mau ada seminar. Lalu kita simpan. Maka yang tadi kita masukkan tipe mutasinya keluar dengan jumlah 20, lalu ada stok sebelumnya,
lalu stok sesudahnya, keterangan, lalu dilakukan oleh siapa. Setelah itu kita kembali. Lalu di sini ada fitur tambah barang. Di tambah barang ini kurang lebih sama seperti yang ada di alat lab, cuma dia ada field satuan dan tanggal pengadaannya. Karena barang biasanya ada yang tipe unit, berset, per set, atau per buah gitu. Lalu untuk kondisinya tidak layak, baik, rusak, ringan, berat. Untuk validasinya juga sama seperti yang di alat, kode barang tidak boleh sama. Lalu kita isi nama barang. Untuk ini furnitur. Untuk ini per unit. Lalu stoknya kita buat 6. Kita kondisinya baik. Untuk lokasinya kita taruh di gedung Sumitra. Deskripsi opsional, bisa diisi boleh tidak. Untuk tanggal pengadaannya hari ini. Untuk foto barang juga opsional juga, bisa ditambahkan, bisa tidak. Lalu kita simpan. Barang berhasil ditambahkan. Nah, setelah barang berhasil ditambahkan, kita bisa melihat detailnya. Untuk di detail ini, kita bisa melihat detail barangnya dan mutasi stok terbaru. Jadi seperti yang di alat, setiap mutasi stok itu akan tercatat di detail barang ini. Lalu kita ada fitur edit. Untuk fitur edit ini lebih berfokus biasanya pada kondisi juga seperti di alat, karena kondisi barang tidak selalu baik, pasti ada kadang rusak atau rusak ringan atau rusak berat. Sini kita coba ubah menjadi rusak berat, lalu simpan perubahan. Data berhasil diedit atau diupdate, maka statusnya tadinya baik menjadi rusak berat. Lalu juga ada fitur search seperti yang di alat lab dan drop down kategorinya. Lalu ada export CSV seperti yang tadi. Lalu di sini juga ada pagination. Nah, pagination ini berfungsi untuk membagi beberapa data menjadi beberapa halaman. Lalu kita lanjut ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini itu untuk melihat riwayat peminjaman yang sudah ada. Jadi di sini ada yang statusnya sedang dipinjam, menunggu, ditolak, dan sudah dikembalikan. Nah, di sini juga ada fitur aksinya. Di sini fitur aksinya ada buat melihat detail peminjamannya, untuk menyetujui peminjaman dan menolak peminjaman. Lalu di sini juga, misalnya di sini saya akan melihat detailnya terlebih dahulu. Di sini saya coba setujui. Nah, setelah saya setujui, di sini ada catat peminjaman. Ini untuk mengkonfirmasi bahwa peminjaman telah mengambil alat yang dipinjam. Di sini kita coba catat peminjaman. Peminjaman berhasil dipinjam. Maka di sini yang tadinya statusnya disetujui akan berubah menjadi dipinjam. Dan juga di sini akan ada proses pengembaliannya. Jika mahasiswa atau dosen sudah mengembalikan barang, maka admin laboratorium akan mengecek kondisi alat tersebut. Jika kondisi alat tersebut saat dikembalikan rusak, di sini kita bisa kasih kondisi alatnya menjadi rusak ringan. Lalu untuk catatan ini opsional. Misalnya lain kali hati-hati. Lalu kita catat pengembalian. Nah, pengembalian berhasil dicatat. Yang tadinya statusnya dipinjam, sekarang sudah dikembalikan. Lalu kita kembali. Nah, yang tadinya statusnya masih menunggu, sekarang sudah dikembalikan. Nah, ini juga untuk setiap peminjaman atau pengajuan peminjaman sampai ke lakon peminjaman itu akan mendapatkan notifikasinya melalui email atau WhatsApp yang dipilih oleh mahasiswa atau dosen. Di sini saya akan menunjukkan notifikasinya. Di sini peminjaman disetujui. Tadi saya coba setujui peminjaman, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini melalui email. Ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa alat yang ingin dipinjam itu sudah disetujui oleh admin laboratorium. Jadi mahasiswa itu bisa ambil alat labnya dengan bukti ini. Lalu ada alat telah dipinjam. Nah,
Ini setelah disetujui. Nah, ini tuh notifikasi setelah mahasiswa atau dosen tersebut mengambil alat yang dipinjamnya. Lalu ada alat yang sudah dikembalikan. Nah, pengembalian ini, notifikasi ini saat mahasiswa atau dosen sudah mengembalikan alat tersebut. Lalu di sini ada filter dengan mencari statusnya, yaitu menunggu, disetujui, ditolak, dipinjam, atau dikembalikan. Lalu di sini juga ada semua peminjaman. Nah, untuk filter ini kita bisa memisah mahasiswa dan dosen. Lalu ada fitur export CSV juga dan backnation. Oke, selanjutnya kita ke manajemen user. Lalu di manajemen user ini kita bisa menonaktifkan dan aktifkan user. Jadi kalau mahasiswa dan dosennya sudah tidak di IPJ lagi, itu bisa dinonaktifkan akunnya. Lalu di sini juga ada fitur search dan filter drop down dari prodinya, dari role. Lalu di sini ada export CSV juga. Lalu di sini ada fitur menunggu persetujuan. Jadi di persetujuan user ini untuk meng-approve atau menolak akun yang baru saja mendaftar. Jadi tidak siapa saja bisa memakai sistem ini. Harus dicek dulu NIM atau NUPTK-nya asli atau tidaknya dia kuliah di IPJ. Di sini saya coba setujui. Akun berhasil disetujui. Kita kembali ke manajemen user. Nah, di manajemen user ini yang tadi sudah saya setuju akan masuk ke daftar sini. Nah, di sini saya coba nonaktifkan si ini Junes. Akun berhasil dinonaktifkan. Nah, untuk akun yang dinonaktifkan ini tidak bisa login, jadi dia harus memberitahu admin laboratorium untuk mengaktifkannya lagi. Lalu selanjutnya laporan. Di laporan ini ada rekap peminjaman, tracking alat, status inventaris, log mutasi log, log mutasi stok, alat dipinjam, detail peminjam, dan kondisi alat kembali. Di sini saya coba ke rekap peminjaman. Di rekap peminjaman ini kita bisa melihat peminjaman per bulannya, lalu distribusi statusnya. Di sini jumlah peminjaman di bulan Juli terdapat 12. Lalu di distribusi statusnya peminjaman yang sudah dikembalikan ada 8, yang menunggu 1, ditolak ada 2, dan yang sedang dipinjam ada 1. Lalu di sini ada tabel keterangannya. Nah, lalu di sini ada fitur filternya berdasarkan tanggal. Jadi misalnya kita ingin mencari dari tanggal 1 hingga tanggal 13, lalu kita filter, maka data yang ketampil hanya yang dari tanggal 1 sampai 13 saja. Lalu selanjutnya ada ranking alat. Di ranking alat ini untuk melihat top alat yang paling sering dipinjam. Lalu di sini ada export CSV. Lalu kita ke status inventaris. Di status inventaris ini kita bisa melihat distribusi kondisi barang. Di sini di distribusi kondisi barangnya yang baik ada 29, yang rusak 1, rusak ringannya 1, lalu ada total stok per kategori. Di sini bahan praktikum ada 900, lalu selanjutnya ada furnitur 148, lalu selanjutnya seperti itu. Lalu di sini juga ada tabel keterangannya, alat barang apa saja. Lalu ada ekspor CSV juga. Lalu kita ke mutasi stok. Di log mutasi stok ini kita bisa melihat semua data masuk keluar barangnya. Nah, di sini sudah ada grafik buat itunya. Di sini yang masuk ada 7 dan yang keluar ada 23. Lalu di sini juga ada fitur filter berdasarkan tanggal seperti tadi. Terus ini ada drop down tipenya. Misalnya ini masuk, maka nanti data yang akan keluar hanya yang masuk saja. Lalu di sini ada juga export CSV. Lalu di alat pinjam. Di alat dipinjam ini kita bisa melihat peminjaman aktif. Jadi misalnya di sini ada banyak peminjaman, nanti bakal tertampil semua di sini. Terus di sini ada export to CSV juga. Lalu selanjutnya ke detail peminjam. Di detail peminjam ini kita bisa mencari nama peminjamnya. Misalnya di sini kita cari Junaidi mahasiswa. Kita filter. Nah, maka hanya data Junaidi saja yang akan tertampil di sini.
Lalu di sini juga ada export to CSV. Lalu kita ke kondisi alat kembali. Di kondisi alat kembali ini, kita bisa melihat semua data alat yang dikembalikan dengan kondisinya. Jadi setiap alat yang dibalikan akan terpantau di sini kondisinya. Mana yang baik, mana yang rusak ringan, mana yang rusak berat. Lalu kita ke audit trail. Di audit trail ini, sistem mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh admin maupun mahasiswa dan dosen. Nah, contohnya di sini, si admin baru saja menonaktifkan user. Maka bisa kita lihat di detail dari data sebelum dan data sesudahnya. Nah, di sini kita bisa melihat mana yang berubah. Jadi di sini is aktifnya tadinya aktif jadi tidak aktif. Nah, untuk detailnya seperti itu. Lalu di sini juga ada filter modul, filter aksi, lalu fitur search pelakunya, lalu filter dari tanggalnya. Seperti tadi dari tanggal berapa sampai ke berapa itu bisa dicari. Lalu di sini juga ada pack nation. Lalu selanjutnya di profil saya. Nah, untuk profil saya yang admin ini hanya untuk melihat informasi akun saja. Kalau ingin mengubah data adminnya harus menghubungi pengembang sistemnya. Lalu di sini juga ada dark mode dan light mode. Sekian, mungkin begitu saja penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat. Jika ada kurang, mohon maaf. Lalu di sini ada roadmap. Untuk fase pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan, role admin, mahasiswa dan dosen, penyusunan use case dan requirement fungsional dan non-fungsional, perencanaan ERD dan struktur database, perencanaan alur bisnis, peminjaman alat, barang lab. Fase 2, desain sistem, desain UI UX, login dashboard from peminjaman, lalu desain arsitektur sistem, perancangan API atau endpoint untuk integrasi eksternal, lalu desain migration dan seeder database. Lalu fase 3, development backend, setup project Laravel 11 dan konfigurasi environment, implementasi, autentikasi, login, register, role based access, CRUD, data alat dan barang lab, modul peminjaman dan pengembalian approval workflow. Fase 4, development frontend, implementasi tampilan Blade plus Tailwind, dashboard admin, kelola inventaris, approval, peminjaman, dashboard mahasiswa atau dosen, ajukan peminjaman dan riwayat. Fase 5, integrasi otomasi, setup workflow and open, notifikasi peminjaman via email, integrasi WAHA untuk notifikasi WhatsApp, testing, webhook, trigger multistage. Fase 6-nya testing, black box testing, fungsional per modul, lalu user acceptance testing atau UAT bersama dosen dan mahasiswa. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, perancangan dan penerapan sistem manajemen laboratorium LMS di Universitas IPIJA, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem ini bisa menggabungkan seluruh proses pengelolaan laboratorium, mulai dari mengurus data alat dan barang, mengajukan serta mendapatkan izin untuk meminjam, mencatat saat barang dikembalikan, sampai menyajikan laporan dalam satu aplikasi berbasis web. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi laboratorium menjadi lebih rapi, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penerapan mekanisme keamanan seperti verifikasi pengguna, pengaturan izin berdasarkan peran, riwayat audit, dan pengiriman notifikasi otomatis via email serta WhatsApp membantu meningkatkan transparansi, keamanan, dan kesederhanaan dalam mengelola laboratorium. Semua kegiatan penting di dalam sistem bisa tercatat dengan jelas, sehingga memudahkan proses mengawasi dan memantau. Kemudian ada capaian proyek. Berhasil mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan lab, alat, inventaris, peminjaman, pengembalian, pelaporan dalam satu aplikasi web. Kemudian fitur audit trail dan notifikasi otomatis email plus WhatsApp via N8N terbukti meningkatkan transparansi dan kemudahan pemantauan. Kemudian seluruh kebutuhan fungsional pada produk backlog item berhasil diimplementasikan, autentikasi RBAC, manajemen alat atau barang, approval, peminjaman, pelaporan, audit trail. Basis data dirancang dengan integritas referensial, soft delete, indexing, dan transaksi yang konsisten. Kemudian keamanan diterapkan berlapis, brief RBAC, middleware, PDO plus ORM, anti-SQLI, Blade, auto escape, anti-XSS. Kemudian ada saran pengembangan. Yang pertama bagi universitas, integrasi dengan sistem akademik kampus.
rutin backup data dan monitoring aktivitas sistem. Yang kedua, bagi mahasiswa atau dosen, gunakan sistem sesuai prosedur, ajukan pakai, kembalikan tepat waktu, berikan masukan untuk evaluasi layanan lab. Yang ketiga, bagi pengembang selanjutnya, QR code atau barcode untuk pinjam kembali alat, dashboard analitik dan aplikasi mobile, eksplorasi IoT dan AI untuk prediksi kebutuhan alat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.